Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bundaku, pandaku, calon bunda, mbak-mbak ini ya, dan calon panda, mas-mas, dan kemudian Mbah Kakung, Mbah Putri, dan siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semoga sehat dan semangat ya. Nah, begini, ada suatu informasi yang sangat penting di bulan Februari ini untuk Anda. Apa itu? Tolong dengarkan hingga selesai ya, kemudian follow, komen, dan sebarkan kepada yang lain sehingga mereka menjadi tahu. Begini panda calon bunda, bunda dan mbah-mbah sekalian ya. UNESCO, Badan Dunia yang mengurusi masalah pendidikan dan kebudayaan di bawah PBB, itu telah menetapkan bahwa bulan Februari adalah bulan bahasa ibu sedunia. Saya ulangi, bulan bahasa ibu sedunia. Apa itu artinya? Nah, Badan Dunia tersebut kan sudah mengadakan penelitian yang banyak sekali berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara dan termasuk di Indonesia tentunya. Nah, dari hasil penelitian tersebut mereka sangat prihatin. Para ilmuwan tersebut sangat prihatin. Kenapa? Karena ternyata di berbagai negara bahasa ibu atau yang disebut sebagai bahasa etnik, bahasa suku itu telah punah, hilang. Ada orangnya tapi bahasanya telah hilang. Nah, padahal bahasa etnik atau bahasa suku itu adalah merupakan identitas suatu suku atau suatu bangsa. Itulah sebagai akar dari suatu bangsa di setiap negara. Sayang bukan kalau bahasa etnik, bahasa ibu itu hilang diganti oleh bahasa yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya punya teman ya, punya teman, banyak teman ini, teman sekolah. Kemudian mereka berkarir di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain, bahkan di luar negeri ya. Nah, ketika mereka berkeluarga, mempunyai anak, maka anaknya itu sudah tidak bisa lagi bahasa Jawa ya, bahasa orang tuanya ya. Demikian juga yang Sunda, yang Batak, yang Dayak, yang Minang, itu jika merantau kemana-mana, mereka sudah menjadi orang sukses, maka anaknya sudah tidak bisa lagi bahasa ibunya. Oleh karena itu PBB dan saya tentunya menghimbau kepada calon bunda, kepada bunda dan kepada nenek anda juga ya, agar mengajari bahasa ibu pada anak balita, pada anak yang belum bisa berbahasa, ajarilah dengan bahasa ibunya ya. Nah, jangan ajari bahasa Indonesia apalagi bahasa-bahasa asing ya. Nah, saya juga sudah punya pengalaman. Saya punya 2 anak, saya berkomitmen dari awal dulu sebelum nikah, saya tidak akan mengajari anak saya dengan bahasa Indonesia di awal. Tidak pernah saya ajari. Saya ajari dengan bahasa Jawa ya. Kemudian bahasa Indonesia dia tahu sendiri, ketika mau masuk sekolah sudah bisa bahasa Indonesia. Nonton TV bisa bahasa Indonesia dengan sendirinya ya. Jadi mungkin ada rasa khawatir dari calon bunda dan bunda apabila anaknya itu tidak diajari dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa yang lain. Khawatir jika nanti masuk sekolah kebingungan tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak bunda, ini pengalaman banyak. Toh saya sendiri tidak pernah mengenal bahasa Indonesia waktu kecil. Saya kira bunda-bunda juga seperti itu bukan? Tapi nyatanya bisa kan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu jagalah bahasa suku kita, bahasa etnik kita, karena bahasa suku kita itu adalah mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi. Bahasa luhur, kalau orang Jawa mengatakan bahasa Jawa ki basa sing luhur, warisan leluhur dan mempunyai nilai yang tinggi. Demikian juga bahasa-bahasa etnik lainnya, misalkan bahasa Minang, bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Dayak, dan bahasa Papua juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau si bapak dengan ibunya itu beda etnis, beda suku? Ya, itu tergantung Anda lah bagaimana merundingkan antara suami dan istri. Ya, diajari bahasa dua-duanya juga nggak masalah. Misalnya yang laki-laki saudara kita dari Papua ya, bapaknya, dan istrinya saudari kita dari Sunda atau etnis, misalkan etnis Cindo, tidak ada masalah, ajari kedua-duanya atau berdasarkan perjanjian di antara Anda berdua. Tapi yang penting titiknya bahwa jangan ajari anak Anda dari kecil dengan bahasa selain bahasa ibunya atau selain bahasa bapaknya. Akan otomatis bisa bahasa Indonesia atau bahasa yang lain nanti kalau dia sudah akan masuk sekolah. Demikian ya informasi penting ini, semoga dapat memberikan manfaat. Jaga etnik kita, jaga suku kita sebagai akar daripada budaya bangsa. Nah, semoga bermanfaat ya panda bunda, terutama calon-calon ibunda dan calon panda dimanapun
Anda berada. Sekali lagi, ajari anak Anda sejak kecil bahasa ibunya. Demikian ya bunda-bunda, calon bunda, dan kepada para mbah-mbah ya, ajari anak Anda dari kecil dan cucu Anda juga dengan bahasa asli ibunya. Jangan diajari dengan bahasa selain itu agar mereka bisa menjadi tahu tentang bahasa asli sukunya atau asli etniknya ya. Nah, kalau kita tidak diajari, tidak bisa dengan bahasa aslinya, maka kita kasihan juga pada suatu saat anak kita ditanya kepada orang, apa sih aslinya mana? Nah, dia bingung ngomong aslinya Jawa tetapi tidak bisa bahasa Jawa, demikian dengan yang lainnya ya. Oleh karena itu ajari bahasa ibunya kepada anak-anak kita. Selamat ya bunda, calon bunda, dan para mbah-mbah sekalian dimanapun Anda berada. Semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.